warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mengangkat tema toleransi beragama model Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah menyelenggarakan pendidikan yang tidak dikhususkan untuk umat Islam, melainkan untuk semua agama. Yang paling spektakuler dan menarik perhatian sekolah-sekolah Muhammadiyah dan perguruan tinggi Muhammadiyah diselenggarakan di daerah Indonesia Timur, di basis daerah-daerah yang mayoritas beragama non-Muslim, yaitu kebanyakan di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan ada juga sebagian Kalimantan. Khususnya kebanyakan agama Kristen, Katolik. Nah, kita selama ini Muhammadiyah diam-diam, tidak banyak gembar-gembor, tidak banyak kuar-kuar mengenai toleransi kehidupan beragama. Tapi sudah lama Muhammadiyah menerapkan kehidupan beragama ini. Nah, akhir-akhir ini baru menjadi berita sebab banyak para alumni, para orang-orang Kristen di Papua yang merasa dapat menikmati sekolah di Muhammadiyah. Ada yang unik di Universitas Pendidikan Muhammadiyah atau Unimuda Sorong. Mayoritas mahasiswanya beragama Kristen, padahal kampus itu jelas-jelas di bawah naungan Muhammadiyah. Sejak berdiri tahun 2004, Unimuda sudah didominasi mahasiswa beragama Kristen. Jumlah mahasiswa yang beragama Islam bahkan kurang dari 30%. Tapi, kabar baiknya, nggak ada konflik berbasis agama di antara sesama mahasiswa di sana. Sebaliknya, mereka justru saling menghargai, toleran, mendukung, dan menguatkan. Kata Rektor Unimuda Sorong, Dr. Rustam Aji ini nggak lepas dari sikap orang Papua sendiri terhadap Muhammadiyah. Orang Papua nggak ada yang fobia terhadap Muhammadiyah. Bahkan, kata Rektor, banyak orang tua di Papua yang sudah bercita-cita akan menguliahkan anaknya di Unimuda. Sikap terbuka orang Papua ini diimbangi pihak kampus dalam sejumlah kebijakan. Pada mata kuliah agama, pihak kampus menghadirkan dosen yang seagama dengan mahasiswa yang beragama Kristen. Di dalam kampus juga dibangun gereja besar. Ketika kegiatan di kampus sedang aktif, gereja itu ramai dan penuh. Yang juga menarik, banyak biarawati yang sengaja kuliah di Unimuda. Itu karena di Unimuda ada jurusan yang banyak diminati biarawati. Perkenankan, nama saya Ermelinda Ahale dari Prodi PGSD semester akhir, asal dari Kupang, NTT. Pengalaman saya kuliah di Unimuda, yang pertama saya merasa bersyukur bahwa walaupun saya berbeda agama dan juga profesi sebagai seorang biarawati, tetapi saya merasa bahwa tidak sendirian bersama teman-teman yang begitu banyak watak dan karakter yang berbeda. Saya merasa senang dan bersyukur bahwa di dalam perkuliahan ini kami saling mendukung, saling membantu. Saya memilih Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong karena hanya di Unimuda yang memiliki program studi pendidikan guru sekolah dasar, sedangkan yang di lain tidak ada.
dan itu pun atas pertimbangan dan persetujuan dari pimpinan tarekat kami, Tarekat Maria Mediatrix. Saya melihat bahwa biar begitu banyak berbeda suku agama, tetapi ada saling rasa menghormati, saling mendukung dalam pendidikan, walaupun itu berbeda tapi selalu nampak persatuan di dalam Uni Muda. Ya dulu belajar bahasa Arab ya, saya bersama teman-teman yang non-muslim, awalnya kami merasa berat, terus merasa kaku karena belum pernah menulis tulisan Arab itu seperti bagaimana. Jadi memang awalnya itu kami menulis itu agak miring-miring tulisannya, tapi akhirnya bisa juga dituntun oleh dosen dan teman-teman muslim yang lain. Ini adalah rumah multikultural, tempat favorit saya untuk belajar bersama teman-teman dan juga dosen, serta membagikan setiap pengalaman yang berada di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dan di sini ada syaratnya, mahasiswa yang boleh berada di tempat ini lebih dari 2 suku. Semoga Uni Muda tetap jaya, tetap mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya para pendidik-pendidik, calon-calon pendidik muda lebih baik lagi, terus disiplin dalam pendidikan maupun dalam hal apa saja. Dan semoga Uni Muda ini tetap berjaya dan terus maju untuk khususnya di Papua Barat ini. Yaitu pendidikan guru PAUD dan SD. Kedekatan dan simpati umat Kristen kepada Muhammadiyah bukan cuma ditemukan di Papua. Itu karena dakwah Muhammadiyah melalui pendidikan dan toleransi masif dilakukan di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal. Karena itu, belakangan ini muncul istilah Krismuha atau Kristen Muhammadiyah. Krismuha adalah orang-orang Kristen yang jadi simpatisan Muhammadiyah. Ini adalah varian warga dari hasil interaksi yang terjadi antara murid Muslim dan Kristen dalam lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah keren! Ormas Islam modern terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, ternyata memiliki simpatisan yang lintas agama. Bahkan banyak di antara simpatisannya yang ternyata beragama Kristen. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai Krismuha, singkatan dari Kristen Muhammadiyah. Fenomena Kristen Muhammadiyah ini terungkap dalam acara bedah buku berjudul Kristen Muhammadiyah Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan, yang digelar pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Sebenarnya, varian Kristen Muhammadiyah ini sudah ada sejak tahun 2009 lalu, di daerah-daerah terpencil di tanah air, seperti di Ende Nusa Tenggara Timur, di Seruwi Papua dan di Putus Sibau, Kalimantan Barat. Namun istilah Kristen Muhammadiyah janganlah diartikan sebagai penggabungan antara agama Kristen dan akidah Islam Muhammadiyah. Istilah Kristen Muhammadiyah ini hanyalah merujuk pada kedekatan hubungan antara warga Kristen dan gerakan Muhammadiyah, karena mereka bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, sehingga tumbuhlah simpati mereka dan menamakan diri sebagai Krismuha, Kristen Muhammadiyah. Itu adalah sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah? Ya, karya ilmiah tentang orang-orang Kristen di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang bekerja dan kemudian berkarya untuk Muhammadiyah. Oh, memang bekerja dan berusaha kan, untuk jadi Muhammadiyah bagaimanapun adalah jaringan sekolah terbesar yang swasta ya, dibanding negeri, swasta terbesar se-Indonesia, dan karena itu sampai pelosok-pelosok. Nah, di mana di tempat sekolah-sekolah negeri itu belum mampu menjangkau atau belum bisa memfasilitasi secara keseluruhan, maka orang-orang Muhammadiyah bikin tuh di sana sekolah, bikin apa. Nah, karena wilayah Indonesia Timur itu banyak yang Kristen, nah tentu saja mereka akhirnya orang-orang Kristen tetapi berkarya di Muhammadiyah, itulah kurang lebihnya. Tapi kalau dikaitkan dengan toleransi, Pak Guru, apakah itu mencerminkan bibit-bibit toleransi yang kemudian bisa kita tularkan? Ya, tentu saja. Jadi itu. Kita itu adalah sebuah bangsa yang sejak awal tuh berbeda-beda. Jadi di seluruh dunia itu ada satu pakem. Pakem ini sangat penting. Pakem itu adalah bahwa kita bisa bersatu kalau kita satu bahasa. Jadi bahasa itu adalah induk dari kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah
cikal bakal dari satu komunitas dianggap sebuah masyarakat. Itu disebutnya budaya. Jadi budaya itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah induk. Nah, Indonesia itu anomali. Karena ada sekitar 500-an bahasa, tapi menyatakan bersatu dalam kesatuan politik itu luar biasa besar. Nah, karena itu maka seharusnya prinsip utama yang harus tetap dipelihara di Indonesia itu adalah semangat toleransi. Karena sejak awal kita berbeda, nggak ada dalam satu kesatuan. Jadi kita bersatu atas perbedaan-perbedaan yang banyak dan besar. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.